sudah klik video ini. Kali ini aku sudah sampai di salah satu hotel yang ada di Kota Batu, yaitu Batu Suki Resort and Hotel. Jadi Batu Suki ini termasuk lengkap ya, karena dia bukan cuma ada hotelnya, tapi juga ada cottage dan juga ada restorannya. Yuk langsung aja kita lihat seperti apa sih hotelnya. Di Batu Suki and Resort ini kita tidak perlu khawatir soal tempat parkir karena lahan parkirnya cukup besar, jadi kita bisa dengan nyaman memarkirkan kendaraan kita. Oke, sekarang kita langsung menuju ke resepsionis untuk check-in ya. Kasih tahu kamarnya seperti apa. Ikutin aku terus. Kita sudah check-in, sekarang kita langsung ke lantai 3 untuk melihat kamar hotelnya. Kita sudah sampai, ayo kita langsung turun. Hah? Turun? Kita langsung keluar dari lift. Sekarang kita sudah dapat kunci kamarnya. Kita langsung cek yuk, seperti apa sih kamarnya? Wah. Begitu kita masuk, kita langsung ada kamar mandinya. Yuk kita cek kamar mandinya. Di sini seperti biasa, ada shower. Terus di sini ada klosetnya. Untuk handuknya seperti biasa kita dapatnya 2. Terus di sini ada kaca yang lumayan besar. Ada wastafel juga. Dan ini kita dapat sabunnya 2. Terus ada sampo. Terus ada shower cap, ada sikat gigi dan ada hair dryer. Nah di sini, Allahu Akbar, tragedi, ya copot guys. Di sini ada lemarinya, ada lemari pakaiannya. Terus kita langsung ke sini. Di kamar ini ada 2 kasur, karena memang ini kapasitas untuk 2 orang. Terus di depan kasurnya langsung ada TV. Ini ada remote AC, juga ada remote TV-nya. Terus seperti biasa di sini ada welcome drink-nya, dan untuk minumannya ada teh, ada kopi, ada gula, ada 2 air mineral. Coba kita cek ya view-nya. Ternyata view-nya hanya kamar-kamar saja, kirain view-nya kolam renang. Tuh, dari jauh. Aku dulu ya.
Begitu kita buka pintu dan masuk, aku langsung penasaran sama pintu akses ke kolam renangnya. Yuk langsung aja kita cek. Wah, keren banget sih ini. Apalagi habis hujan ya, jadi udaranya tuh beneran sejuk banget. Untuk kamarnya hampir sama dengan kamar sebelumnya, cuma di sini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya kamarnya lebih luas, memiliki akses langsung ke kolam renang, dan ini beneran poin plusnya sih karena itu enak banget kalau kita mau berenang pagi hari. Terus ada connecting roomnya, ada kulkas, dan juga di sini disediakan snack dan minuman ringan. Selamat pagi. Ya udah, kita lupakan aja kejadian yang kurang mengenakan kemarin. Sekarang kita fokus aja menikmati hotelnya. Karena ini pagi hari, udaranya masih seger banget dan pemandangan di luar juga indah. Yuk langsung aja kita cek keluar kamar. Oke, kita tes airnya ya. Dingin guys. Selain fasilitas kolam renang, di Hotel Batu Suki ini mereka juga punya taman bermain yang permainannya lumayan banyak sih. Nah, selain itu di sini juga ada cottage-nya. Itu. Jadi taman bermain ini benar-benar bersebelahan sama cottage-nya Batu Suki. Yuk kita lihat. Kalau kalian mau menginap rame-rame bersama keluarga atau bersama teman-teman, cottage-nya ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk menginap. Karena cottage-nya itu terdiri dari beberapa kamar dan juga punya dapur juga. Jadi untuk cottage-nya ini tetap satu lokasi sama Batu Suki Hotel, tapi tempatnya memang
berbeda. Jadi kalau misalnya hotelnya di sini, cottage-nya itu di sebelahnya lagi. Kita tetap harus jalan untuk menuju ke cottage-nya. Itu lokasi Hotel Batu Sukinya. Dan ini adalah lokasi cottage-nya. Batu Suki Hotel. Iya, selamat Siri. Oke, jadi aku mau cerita kejadian kurang mengenakan apa yang sempat aku dan keluarga aku alami. Dan ini benar-benar baru pertama kali aku mengalami kejadian seperti ini dari sekian banyak aku nginep di hotel. Sebelumnya aku mau cerita, aku booking hotel Batu Suki ini dari tanggal 15 September dan aku booking untuk tanggal 8 Oktober. Jadi memang sengaja aku tuh bookingnya jauh hari. Kenapa? Karena aku tahu di tanggal 8 ini tuh kan tanggal merah. Jadi otomatis bakalan rame banget. Karena hari ini tanggal merah, otomatis jalannya tuh kan macet banget. Bener-bener macet banget. Otomatis kan kita juga ngerasa badan tuh capek. Kita itu udah mikirnya nanti kita sampai di hotel, langsung masuk kamar, kita langsung istirahat. Biar nanti malam kita bisa ada tenaga buat jalan-jalan gitulah ya. Untuk waktu check-innya sendiri tuh kan jam 3 sore. Dan kita baru sampai di hotel tuh jam 4. Otomatis kan bisa kita langsung masuk ke dalam kamarnya ya. Kita biasanya cuma nunggu sebentar untuk disiapkan sebentar, langsung kita masuk ke kamar. Biasanya kan seperti itu. Waktu aku langsung datang ke resepsionisnya buat aku konfirmasi. Saat itu yang jaga resepsionisnya itu laki-laki. Terus aku bilang, "Mas, saya mau konfirmasi atas nama Sally, saya pesan lewat Traveloka." Masnya jawab, "Atas nama Sally ini untuk pesanannya 2 kamar ya." Lalu saya bilang, "Loh, Mas, saya pesennya 3 kamar, saya bayarnya 3 kamar." Terus masnya bilang, "Boleh saya lihat buktinya?" Nah akhirnya kan aku kasih tahu tuh bukti pemesanan dan juga bukti pembayaran aku melalui Traveloka. Dan setelah dicek ternyata masnya tuh kayak bingung gitu. Dia langsung seperti rundingan sama teman-temannya. Terus masnya bilang sama aku, "Bu, silahkan ditunggu dulu, nanti kami panggil ya," gitu. Oh ya udah dong, akhirnya aku duduk sama keluarga aku di ruang tunggunya. Lama kita nunggu, kita konfirmasi lagi, katanya, "Oh ya tunggu dulu ya, masih disiapkan," gitu. Oke, kita duduk lagi. Udah lebih dari 30 menit kita nunggu, kita udah ngerasa capek banget. Ini gimana sih maksudnya gitu? Kenapa tidak ada kejelasan sama sekali? Cuma disuruh nunggu. Akhirnya konfirmasi lagi lah aku sama keluarga aku. Ini gimana ya? Kok nggak ada kejelasan sama sekali? Kita tuh kesini mau istirahat. Kita tuh mikirnya sampai sini kita langsung istirahat. Ini kenapa kayak gini gitu? "Oh iya, sabar ya Bu ya, sebentar ya." Lagi seperti itu. Terus akhirnya setelah agak lama nunggu lagi, ada resepsionis perempuan datang ke kita. Resepsionisnya bilang, "Maaf Bu, untuk lantai 1 dan lantai 2 ini kita ada kendala. Tiba-tiba aja untuk pintunya tuh tidak bisa dan sekarang masih diperbaiki. Mana kalau Ibu sekeluarga kita pindahkan ke cottage? Apakah Ibu mau dan Ibu berkenan?" Terus kita kan belum bisa mengiyakan karena kita belum melihat situasi cottage-nya seperti apa. Dan akhirnya aku bilang, "Gimana kalau saya lihat dulu cottage-nya itu seperti apa? Gitu. Sesuai apa enggak sama yang kita harapin," gitu kan. Dan akhirnya diperbolehkanlah kita untuk melihat cottage-nya lebih dulu. Jadi ketika kita sampai di cottage-nya, kita mulai lihat-lihat. Cottage-nya itu tuh punya 3 kamar, ada dapur juga dan ada ruang tamu. Untuk kamar mandinya cuma 1 dan ada taman kecil di belakang. Tapi sayangnya di cottage itu kita merasa tempatnya kurang nyaman, apalagi tidak ada AC-nya. Jadi aku sama keluarga aku setelah berunding kita memutuskan untuk lebih memilih kamar aja gitu.
Dan akhirnya aku ngomong ke mbak resepsionisnya, aku bilang, "Mbak, saya sama keluarga saya tetap pilih kamar aja, kita gak mau kalau di cottage." Setelah aku ngomong gitu, aku merasa ekspresi mbaknya itu kayak bingung gitu. Akhirnya keluarga aku bilang, "Tapi kamarnya masih ada kan, Mbak?" Mbaknya jawab, "Oh, ada kok Pak, ada." Terus aku bilang, "Beneran ada kan Mbak kamarnya? Soalnya tadi waktu saya konfirmasi ke masnya bilang di data saya yang tertulis itu saya cuma booking 2 kamar, padahal di situ saya bookingnya untuk 3 kamar." Setelah aku bilang seperti itu, mbaknya cuma bisa diam. Sepanjang jalan kita kembali ke resepsionisnya, mbaknya benar-benar diam. Setelah kita sampai resepsionis, kita minta lagi dong kejelasannya. Ini seperti apa? Kita tuh butuh kamarnya gitu. Kita mau istirahat. Dan akhirnya kita bilang kan, "Gimana Mbak kamarnya? Kalau misalnya 1 kamar itu masih disiapkan, udah 2 kamar itu dulu deh yang kita pakai. Kita tuh mau istirahat, kita belum sholat juga gitu." "Oh iya, sebentar ya Pak ya, sabar ya Pak. Sebentar ya Bu ya, sabar ya Bu." Dan akhirnya kita dikasih kunci kamar itu. Kita dikasih 2 kunci kamar yang kita tempati sembari kita menunggu 1 kamar yang katanya disiapkan. Setelah kita dikasih kunci, saya pastikan lagi dan saya ingetin ke resepsionisnya. Saya bilang, "Ini 1 kamar lagi segera ya, soalnya mau saya pakai istirahat." Oke. Setelah itu mereka bilang, "Oh iya Bu, iya." Oke, akhirnya setelah itu kita naik ke lantai atas, ke lantai 3, kita menuju ke 2 kamar yang sudah disediakan itu. Akhirnya sembari kita istirahat, kita sholat, kita nunggu lagi. Kok belum dihubung-hubungi? Kok lama? Ayah saya turun ke bawah ke resepsionis lagi untuk menanyakan kejelasan kamarnya itu seperti apa. Kenapa kok kita cuma disuruh nunggu, tapi kok tidak ada kejelasan yang pasti gitu. Dan akhirnya ayah saya ke resepsionis, ayah saya protes lagi. Ayah bilang ke resepsionisnya, "Mbak, ini gimana ya? Saya itu kesini tuh mau istirahat, lah kok kayak gini, terus maunya apa?" Dan akhirnya mereka itu kayak saling berunding, tapi gimana ya? Kayak bingung gitu. Soalnya nih, menurut aku itu agak aneh karena waktu mereka bilang lantai 1 dan lantai 2 itu lagi dibenerin karena kuncinya gak bisa. Lah kok di lobi sepi? Kan harusnya kalau misalnya lantai 1 dan 2 itu rusak, otomatis kan pasti orang-orang berkumpul di lobi semua kan? Harusnya seperti itu kan? Tapi kok ini enggak gitu. Saya bilang, "Ya udah, deadline-nya mau sampai jam berapa ini?" Akhirnya mbaknya bilang, "Sampai jam 6 ya Pak ya." Terus ayah saya bilang, "Oke, kalau gitu jam 6 ya. Jam 6 saya kesini lagi, kamarnya harus sudah siap." Nah, temen satunya lagi yang resepsionis cowok, itu bilang ke mbak resepsionis yang ngomong itu, "Kok cuma 30 menit?" Gitu katanya. Dan akhirnya, ya udahlah. Suamiku udah bobo. Dan akhirnya ayahku kembali lagi ke kamar. Ya udah, di situ kita sambil leyeh-leyeh kita nunggu jam 6. Akhirnya jam 6 lebih 10 lah kita turun lagi ke bawah. Kita tanya, "Mbak, gimana?" Nah, mbak resepsionisnya tuh kayak seakan-akan tuh kayak nggak menggubris ayahku gitu, kayak seakan-akan nggak melihat ayahku gitu. Akhirnya ayahku di depan, "Mbak, gimana?" Tapi mereka tuh kayak seakan-akan nggak ngegubris gitu, kayak seakan-akan nggak ada ayahku di depan. Akhirnya ayahku gini ke resepsionisnya di mejanya, "Mbak, gimana ini kamarnya? Kalau misalnya masih kayak gini aja, saya mau ngomong langsung aja sama manajernya." Ayahku bilang kayak gitu. Akhirnya mbak yang resepsionisnya datang terus bilang, iya pak, sebentar pak, sabar, ini loh kamarnya disiapkan." Gitu. Ngomongnya sih memang halus ya, cuma kayak nadanya tuh kayak nada tinggi yang ditahan gitu. Mungkin mbak resepsionisnya jengkel kali ya, soalnya kita
nagih-nagih terus kamarnya. Tapi ya gimana lagi, itu kan juga haknya kita, kita udah bayar dan kita harusnya datang kan memang untuk istirahat gitu. Oke lah, akhirnya setelah drama yang agak panjang dan gupuh-gupuhin terus orang resepsionisnya, akhirnya kita dapat kamar juga. Dan yang ngobrol sama aku ini mbak resepsionis satunya lagi, mbaknya bilang, maaf ya Bu ya atas ketidaknyamanannya dan sebagai permintaan maaf kita, ini kita ganti kamarnya di lantai 1. Ini kamarnya sama-sama kamar deluxe, cuma harganya lebih mahal dari pesanan ibu sebelumnya karena kamar ini langsung aksesnya ke kolam renang. Ini sebagai permintaan maaf kami. Ini kuncinya. Oke bang, masalah cuma diperbaiki lagi ya pelayanannya karena selama saya menginap di hotel saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Resepsionisnya bilang, oke Bu baik terima kasih. Terus saya bilang, iya makasih juga Mbak, mari. Akhirnya setelah drama panjang aku dapat juga kamarnya. Walaupun pelayanannya menurut aku kurang, tapi aku masih salut dan masih berterima kasih karena mereka mau tanggung jawab dengan mengganti kamar kita dan menggantinya dengan harga yang sedikit lebih mahal gitu. By the way, tadi waktu kita ke resepsionis ada orang yang baru datang dan mau pesen kamar. Nah, resepsionisnya tuh bilang, di sini kamarnya sudah full semua, sisa cottage aja. Mau cottage-nya, Bu? Si ibu yang baru datang ini bilang, untuk cottage harganya berapa ya, Mbak? Untuk yang cottage harganya 1,3, itu terdiri dari 3 kamar. Dan syukur kita nggak ngambil itu karena harganya lebih mahal harga kamar yang kita pesan ini. Udahlah, itu sedikit cerita kejadian yang kurang mengenakan yang aku sama keluarga aku alami. Jujur, ini baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini, jadi agak kesel gimana gitu. Oh iya, kalian pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ketika menginap di hotel nggak? Kalau misalnya ada, tulis di kolom komentar ya. Aku juga mau baca pengalaman kalian ketika menginap di hotel, pengalaman yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat, enjoy, and see you next video. Bye-bye!